Halo, balik lagi dengan aku Diva dari Ecotourism Bali di program Eco Warrior. Dan kali ini aku lagi bersama Bung Edward dari IDEP Foundation. Halo, apa kabar Bli? Halo. Bli atau Bung nih? Bisa Bli, bisa Bung, bisa Mas juga bisa. Atau kalau mau lebih akrab, lebih santai, add aja bisa. Oke, kalau gitu kita panggil Ed aja ya. Iya, iya. Ed Sheeran. Mirip sih. Oke. Semoga mirip nasibnya. Amin, amin. Oke, jadi apa kabar? Sejauh ini sehat, tapi sebenarnya agak khawatir karena cuaca sekarang Ya. ekstrim banget perubahannya ya. Betul. Hujan, terus panas. Betul. Dan itu bikin kayak sempet sakit gitu ya. Ya, jadi Keluarga, langsung teman-teman sakit. juga. Tadi aku kesini mataharinya cerah banget, Trik, terus tiba-tiba rintik-rintik. Betul. Jadi iya. kayak, waduh, gimana ini? So climate crisis is real ya. Yes, betul. Oke, jadi yaudah aku panggilnya Mas Ed aja deh. Boleh. Panggil nama doang. Oke, jadi Mas Ed, sebenarnya aku udah kenal dengar IDEP Foundation tuh dari lama. Ya. Nah, tapi aku nih penasaran sebenarnya IDEP Foundation tuh apa sih gitu, dan programnya tuh apa aja sih yang dijalanin sama IDEP Foundation? Iya, kalau secara resminya itu IDEP Foundation bentuk hukumnya yayasan. Tapi orang lebih mengenal misalnya IDEP itu sebagai NGO atau LSM ya. Dan itu yang membedakan cara kerja kami gitu ya dengan pihak-pihak yang lain ya. Dan setahun ini kami udah 25 tahun. Dan selama 25 tahun lebih dari 2 dekade ya. Lebih dari 2 dekade itu sudah bekerja atau menjalankan program pengembangan masyarakat di lebih dari 25 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi Bali based, Bali, ya. betul. Rumahnya di Bali, tapi jalan-jalannya dan kerjaannya di hampir di seluruh Indonesia. Berarti dari tahun 99 Tahun ya? 99 itu. Oke, itu 1 tahun pasca reformasi, secara resmi IDEP berdiri. Tapi sebenarnya dari tahun 95, 97 sebelumnya sudah berkegiatan sebenarnya. gitu. Oke. Itu kalau boleh tahu di mana aja Mas kalau di Indonesia? Jadi kalau kita menghitung dari pulau besar ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan sekarang sedang berlangsung, lalu Sulawesi, lalu Bali Nusra, ya Sunda kecil ya, Bali Nusra ya, Bali Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, lalu juga ada Maluku, sama juga Papua. Jadi kalau pulau besarnya sudah semua gitu ya. Bahkan sampai pulau kecil ya, kalau kita mau lihat pulau kecilnya itu di atas Sulawesi Utara, masih provinsi Sulawesi Utara sih. Ada satu pulau namanya Kepulauan Talaut. Kami sempat lama 3 tahunan di situ. Punya program ya. Biasanya memang IDEP bekerja di wilayah-wilayah remote, wilayah-wilayah yang kita bisa bilang jauh dari akses terhadap pembangunan, jauh dari gemerlap ini ya. Ya bisa dibilang kota lah ya. jauh dari kota, tempat di mana sinyal susah, tempat di mana jalur atau akses dari satu tempat ke tempat yang lain itu butuh usaha yang nggak mudah gitu ya. Sering bahkan ada teman-teman yang jatuh gitu ya, motor. Iya. Karena jalanannya yang aksesnya sulit ya. Oke. Dan itu di sana tempat IDEP bekerja sebagian besar ya. Oke, itu kalau boleh tahu programnya itu apa aja sih Mas yang dijalanin di karena kan kalau misalnya udah sampai ke seluruh Indonesia nih ya, berarti kan besar banget nih dan banyak programnya. Nah itu boleh diceritain nggak sedikit ke teman-teman apa aja sih programnya dan Mas Ed ini tuh sebagai apa? Oke, kalau bicara tentang program, akhir tahun lalu kami coba untuk merangkum kembali kerjaan kami selama 2 dekade lebih, dan kami akhirnya punya satu semacam peta jalan ya, kayak katakanlah begitu ya. Jadi IDEP itu bekerja dari sektor lingkungan, ekonomi, lalu kebencanaan, lalu ada sosial budaya,
ada kesehatan masyarakat dan pendidikan. Berarti nge-cover hampir semua. Betul. Itu yang kami di akhir tahun lalu kami merumuskannya jadi rencana strategis IDEP. Oke. Dan visi besar yang kami mau capai adalah masyarakat tangguh berdasarkan 6 sektor tadi sebagai indikatornya. Jadi kalau tangguh yang level mana nih? Level dasar atau level menengah atau level yang sudah advance atau sudah bisa dibilang utama gitu ya. Dan 5 tahun ke depan kami sadar diri dengan seluruh kapasitas yang kami punya, mau fokus aja di dampak yang kami mau capai adalah ada 2 desa yang bisa memenuhi seluruh indikator di masyarakat tangguh yang level basic atau level dasar. Karena untuk mencapai yang level lanjutan ya atau utama gitu ya, yang advance itu butuh waktu yang lama. Butuh waktu, butuh resources, dan butuh kolaborasi, butuh support. Betul. Itu banyak banget. Dan saya di situ bersama tim berkontribusi untuk mendesain proyeknya. Lalu juga setelah desain proyeknya kami mencari sumber pembiayaannya, funding ya, fundraising. Lalu juga kami berkontribusi untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak supaya bisa sama-sama mendukung kerja kami dan juga kerja teman-teman yang lain ya, termasuk juga pemerintah. Juga kami menjalankan fungsi sebagai tim yang berkontribusi untuk komunikasi. Jadi publikasi, dokumentasi dan sebagainya supaya apa yang kami kerjakan itu bisa diketahui oleh publik, sehingga publik bisa melihat ada alternatif lain nih yang bisa kalau misalnya tidak bisa terlibat langsung, tapi bisa memberi dukungan dalam berbagai bentuk. Oke, I see. Terus nih Mas, kan tadi ada salah satunya ada disaster relief ya? Ya. Sama ada edukasi. Ya. Gitu. Nah itu tuh sebenarnya kegiatannya itu seperti apa sih Mas? Kalau misalkan ketika menjalankan program itu? Ya, kalau pakai pendekatan disaster risk management atau reduction, disaster risk reduction, maka program kami atau proyek kami itu akan kita bisa lihat di tiga fase. Oke. Sebelum, saat, maksudnya sebelum bencana, saat terjadi bencana, dan setelah bencana terjadi. Nah ini ada hubungannya dengan pendidikan misalnya. Sebelum bencana terjadi, maka program kami akan fokus di mengembangkan model supaya masyarakat bisa siap siaga bencana. Oh ya betul. Itu masuknya lewat juga peningkatan kapasitas ya, pelatihan, workshop, penyuluhan dan lain-lain ya. Termasuk satu yang kami selalu lakukan adalah kalau bicara tentang bencana, maka first responder itu adalah masyarakat sendiri. Ya, itu mesti kita ingat. Ya, betul. Oke. Yang pertama terdampak dan yang bisa menolong dirinya sendiri adalah masyarakat. Itu yang selalu kami berusaha untuk ingatkan baik diri kami maupun teman-teman lain, sehingga yang penting adalah membantu masyarakat mengenali potensinya. Apa potensi yang mereka punya, baik dari sisi kapasitas, dari sisi resources sumber daya alam yang tersedia, sistem yang mereka punya, culture yang mereka punya, bahasa dan sebagainya, teknologi yang juga mereka punya, supaya mereka bisa memanfaatkan semua itu untuk bisa lebih siap untuk selamat. Jadi kayak potensi mereka digunakan, jadi kami mendorong supaya mereka maksimalkan potensi mereka supaya bisa mengurangi risiko mereka. Oke, berarti basically nge-enhance survival skill-nya mereka lah ya. Itu salah satunya ya. Dan yang fase kedua gimana nih Mas? Di fase kedua adalah pada saat biasanya bencana terjadi. Jadi yang kami lakukan adalah melakukan emergency response atau tanggap darurat bencana.
misalnya di satu lokasi terjadi bencana, maka kami punya tim yang akan langsung dikirim ke lokasi bencana untuk distribusi bantuan ya yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana misalnya. Tapi karena Indonesia luas ya, dan ini kan pulau-pulau ya, sehingga kami menyadari itu, sehingga yang kami lakukan adalah juga kerjasama dengan mitra lokal atau organisasi lokal yang bisa membantu. Oke, I see. Dan dalam hubungannya dengan yang tadi, fase sebelum bencana, kami juga lakukan pelatihan, bikin pelatihan yang undang teman-teman lain dari mitra-mitra lokal organisasi atau komunitas untuk belajar sama-sama gimana cara mengurangi risiko terhadap bencana ya di masyarakat tempat mereka bekerja, termasuk kayak gimana nanganin bencana. Sehingga harapannya ketika terjadi bencana, Udah siap. selain masyarakat, mereka juga supporting sistemnya, iya untuk membantu. Sehingga kami tidak perlu untuk kemana-mana gitu ya, atau tidak perlu untuk menerjunkan tim yang banyak, karena itu kan juga ada hubungannya nanti dengan soal carbon footprint. Iya, benar. Lain ya. Kalau udah kerja sama lokal di sana, untuk apa lagi ke sana gitu Betul, kan? betul. Karena yang terjadi sering kali ya, justru yang datang ke lokasi untuk membantu justru menyebabkan masalah. Iya, kayak udah banyak tangan nih. Kalau ikut-ikutan ntar yang ada malah makin berantakan. Betul, gitu kan? makin berantakan. Terus kalau bicara yang terukur ya, nambah waste di sana. Betul. Nambah ada beberapa cerita ya yang justru orang yang membantu itu justru jadi beban gitu. Ya, itu banyak cerita. Tapi intinya adalah bahwa sebisa mungkin manfaatkan atau maksimalkan potensi lokal yang ada gitu. Oke, jadi kan itu kan bencana ya. Nah, kalau misal itu kan tadi masyarakatnya nih yang dikasih bekal supaya bisa selamat dan bisa tahu nih misalnya udah ada mau bencana. Nah, kalau ke lingkungannya sendiri itu apakah ada suatu kegiatan dari IDEP? Betul. Nah, tadi yang saya ceritakan soal 6 sektor tadi, itu 6 sektor tadi itu saling terkait satu sama lain. Dan karena kami menggunakan satu pendekatan yang namanya permakultur. Permakultur ya, perma. Oke, permakultur. Permakultur ini sederhananya ya, satu konsep untuk mendesain ekosistem yang bisa menjamin masyarakat dan alam itu bisa berkelanjutan, bisa lestari. Dan di dalam konsep permakultur ini ada 3 etika yang harus dipenuhi. Pertama itu peduli bumi atau peduli lingkungan. Yang kedua itu adalah peduli manusia. Yang ketiga adalah pembagian yang berkeadilan. Sederhananya saya bisa ringkas jadi kalau kita peduli bumi, kalau kita pakai pendekatan permakultur ini, maka kita mesti peduli terhadap lingkungan. Betul. Dan juga peduli terhadap manusianya. Kalau 2 hal ini udah terpenuhi, maka bisa dibilang kita bisa memenuhi etika yang ketiga tuh, pembagian yang berkeadilan untuk seimbang bumi dan manusia, atau seimbang antara manusia sesama manusia, antara generasi nih. Kita bicara generasi ya. Lalu juga yang lain. Tapi kenapa perlu menjelaskan atau perlu cerita bagian yang ini itu karena misalnya kalau bicara tentang program terkait kebencanaan, ada banyak bencana, kayak contohnya sekarang ya, climate crisis ya, krisis iklim. Krisis iklim ini disebabkan karena ulah manusia tuh. Betul. Ya, betul ya, sepakat ya. Ulah manusia tuh ya. Sepakat. Dan ulah manusia ini kalau bandel manusianya nih. Betul, bandel, tamak ya. Tamak juga ya. Dan kalau misalnya kita hubungkan dengan etika permaculture tadi, ketika nggak peduli manusia, ketika peduli lingkungan, nggak peduli juga lingkungan, maka bencana itu terjadi. Hidrometeorologi yang sekarang kan lagi banyak ya. Dan kalau aku ambil contoh di Bali ya, atau di banyak tempat yang kami juga sempat datangi,
tanah longsor ya. Karena cuaca ekstrim, karena perubahan iklim dan krisis iklim bikin hujan turun terus-menerus, lalu kemudian bikin banjir bandang. Banjir bandang terjadi karena di wilayah hutan, wilayah tangkapan hujan yang alami itu udah ditebang, udah ada deforestasi ya, deforestasi misalnya untuk berbagai kepentingan ya. Akhirnya kemudian kan air ya Nggak bisa. mengalir dalam porsi yang akhirnya merugikan kita di manusianya ya. Jadi karena nggak peduli terhadap bumi, lingkungan, nebang pohon, akhirnya kita yang kena juga. Sehingga yang kami lakukan adalah kalau bikin program sebisa mungkin dia bisa atasi apa ancaman bencana yang ada di sana. Jadi selain bicara tentang peningkatan ekonomi, ini mesti sejalan nih. Kalau mau ningkatin ekonomi, berarti mata pencariannya sebisa mungkin nggak merusak lingkungan. Yes, betul. Karena dia akan jadi efek domino. Iya, betul. Kalau ada beberapa proyek yang kami lakukan, misalnya kayak di wilayah hulu, itu kami dorong untuk ajak masyarakat nanam pohon, tree planting, lalu juga bikin semacam kesepakatan gitu supaya kita sama-sama jaga ya, bukan cuma nanam tapi jaga. Tapi di program tree planting itu juga yang ditanam bukan cuma pohon yang fungsinya buat konservasi, tapi juga ada fungsi ekonomis produktif, supaya ya, karena nggak agak sulit ya kayak cuman nanam yang fungsinya konservasi, karena beberapa kali kami sempat tanya lalu apa manfaatnya manfaat langsung ya buat masyarakatnya, sehingga kalau ada yang produktif dikombinasikan sehingga nanam pohon yang sama-sama menghasilkan. Sirkular gitu ya. Betul. Oke. Ya singkat cerita, kalau di hulu seperti itu, artinya dia udah bisa ngatasi dua persoalan. Pertama adalah persoalan untuk mencegah terjadinya banjir bandang, misalnya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, sambil pada saat yang sama dia juga bisa menghasilkan manfaat ekonomi dari situ, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Iya. Walaupun itu kan perjalanan yang panjang, aku nggak bilang bahwa ini mudah ya dikerjakan ya, enggak, ini tantangannya gede banget. Tapi yang mau aku bilang bahwa dalam desain proyek kami sebisa mungkin itu nggak cuma menyentuh satu hal atau satu sektor, tapi bisa bermanfaat ke dalam semua sektor-sektor yang lain. Karena bicara tadi ya, desain ekosistemnya. Kalau ekosistem, di sana ada ekonomi, di sana ada kebencanaannya, di sana ada, kita bisa pakai socio culture yang bisa mendukung ada pelestarian lingkungan dan juga ada manfaat ekonomi melalui pendidikan, supaya ada fungsinya juga terhadap kesehatan masyarakat dan sebagainya. Jadi kayak seperti jaring laba-laba yang saling terkait, connected ya. Okay. Sebenarnya aku setuju sih sama tadi yang soal ketika banjir akhirnya kita juga yang kena gitu kan, karena deforestation. Itu ini contohnya agak beda. Aku waktu itu sempat lihat yang banyak hewan tuh akhirnya lari ke perumahan. Betul. Dan akhirnya kita sendiri juga yang kelabakan, gimana ini tiba-tiba ada orangutan di perumahan, terus ada ular tiba-tiba di jalan di Nusa Dua. Betul. Itu kan kayak ya udah, itulah kita sendiri, kenapa kita nggak sayang lingkungan, kenapa kita nggak melakukan sesuatu untuk konserv gitu kan. Betul. Nah ini yang sering kali kan kita agak kayak tutup mata atau nggak peduli gitu, karena sebenarnya ada banyak sekali kalau mau lihat contoh kecil yang ada di depan mata gitu. Contoh kayak misalnya beberapa waktu lalu di pantai di selatan, di Kuta dan lain-lain ya, itu kan banyak sampah gitu. Betul. Nah pertanyaan kan, sampah ini datang dari mana ya? Dari kita sendiri juga. Iya, dan ternyata kan dari banyak ya, ada yang dari kiriman lah ya. Kiriman, ada yang juga memang datang sebenarnya dari dalam sendiri. Tapi poinnya adalah, atau misalnya contoh air itu kami punya riset 2018. Jadi Bali itu sedang mengalami krisis air. Oh iya, betul, dua indikatornya, penurunan kualitas dan penurunan kuantitas.
Oh, Cuman kalau kita bilang bahwa Bali sedang krisis air, orang nggak bakal percaya karena selama masih ada air mengalir dari keran, walaupun terjadwal gitu ya. Tapi ya selama masih ada, orang kurang percaya karena yang terjadi adalah yang di air permukaan, di danau besar di Bali itu setiap tahun tuh debitnya menurun. Dan dari itu drastis nurunnya Mas? Atau gimana? di beberapa beda-beda ya, di beberapa danau besar, Batur dan lain-lainnya. Tapi yang kami cek sempat beberapa waktu lalu itu menurunnya bahkan sampai mencapai 1 meter gitu ya. Dan itu kan kalau tidak ditangani bakal terus gitu. Itu baru air permukaan. Makin kering nanti. Betul. Itu baru bicara kuantitasnya. Belum kualitasnya. Kualitasnya adalah sungai kotor karena polusi ya, polusi dari pertanian, dari rumah tangga, dari ada yang juga industri ya. Nah, kalau yang di bawah tanah yang nggak terlihat, makanya orang nggak percaya adalah kan kita banyak ya di Bali kita nyedot air bawah tanah ya, pakai sumur bor dan sebagainya. Sebenarnya itu nggak boleh. Yang dipakai pertama adalah sebenarnya harus sumber air permukaan. Air tanah itu sifatnya adalah cadangan. Cuman yang terjadi adalah ya bebas gitu. Ada aturan yang mengatur, ada undang-undangnya yang mengatur tentang pengelolaan siapa, kapan, dan bagaimana cara dan apa yang dibolehkan, apa yang nggak boleh untuk ngambil air bawah tanah. Tapi singkat cerita, kalau kita periksa di wilayah-wilayah yang menjadi destinasi wisata di Bali, dari riset kami itu sekitar ada 6-7 kabupaten kota, air tanah itu setiap tahun itu makin turun. Ya. Caranya gampang untuk ngecek. Coba tanya aja, misalnya di Kuta atau di Legian ya. Legian. Coba tanya aja di sekitar tempat teman-teman ekoturism Bali, ETB ya. Sumurnya berapa dalam? Bisa terukur dari situ ya? Sebelumnya itu kalau ya makin tahun ya, awalnya kan bisa sumur gali yang 4-10 meter. Makin lama makin turun tuh, sumur bor sampai 30 meter. Sekarang di beberapa lokasi mesti gali 70 meter ke bawah. Iya. Dan dari data yang ditunjukkan oleh teman-teman yang melakukan riset, itu terlihat mereka ngasih mapping ya bahwa makin hari air tanah makin turun sehingga sumur itu makin dalam. Nah, celakanya adalah industri pariwisata atau bisnis pariwisata yang punya modal lebih, yang bisa gali lebih dalam sumur bornya, itu bakal terus dapat air yang lebih banyak dibanding yang lain. Ya mungkin begini ya, mungkin ada yang gini, ada yang lebih panjang gitu ya. Jadi kalau yang rumah tangga itu mungkin segini. Tapi yang pelaku bisnis misalnya dia bisa lebih panjang karena modal lebih besar misalnya. Oh, jadi kayak warganya nih, masyarakatnya kesulitan, tapi untuk yang industri-industri itu bisa dapat lebih banyak karena mereka lebih istilahnya bermodal lah gitu ya. Lebih bisa punya modal. Banyak. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya makin berkurang. Makin turun. Jadi yang terjadi lah makin turun. Jadi warga juga bisa jadi akan makin gali makin dalam tuh. Makin dalam lagi. Jadi sekarang kita bisa bayangkan simulasi kecil ya. Ini kayak perlombaan gitu, perlombaan nyari air paling dalam gitu. Dan paling banyak gitu. Nah, yang parah yang bikin sangat mengkhawatirkan adalah ketika rongga air bawah tanah ini, atau kita istilah teknisnya adalah aquifer. Ini makin kosong, maka secara alami, ya ini hukum alam ya, dia bakal ada air yang akan ngisi. Airnya dari mana pertanyaannya? Biasanya dari hujan. Hujan. Tapi ketika ada alih fungsi lahan, beton di mana-mana, pembangunan di mana-mana, wilayah resapan air atau imbuhan air yang alami,
itu makin tertutup sehingga nggak bisa masuk. iya, atau kalaupun masuk ya kecil ya, Yes. nggak signifikan. Yang signifikan adalah air laut. Kan? Dia akan mengisi. Oke. Istilahnya adalah intrusi air laut. Dan intrusi air laut ini itu kayak sakit yang susah banget disembuhin. Berarti Kualitas. kualitasnya airnya jadi Betul. jelek ya. Betul. Yang awalnya dari kuantitas jadinya kualitas. I see. Ya, karena air jadi asin atau tidak. Jadi di riset kami itu di 2018 nemu kalau ada sekitar 5-6 kabupaten yang airnya itu tidak memenuhi baku standar atau standar baku, sorry. Berarti Karena ada krisisnya emang udah iya, parah banget. cuman Sampai kan sekarang bahkan ya. asumsinya begitu karena belum ada penanganan yang serius ya. Artinya ini kerjaan semua orang ya, kerjaan semua orang untuk It's a collective movement. betul collective movement ya. Di situ ada pelaku bisnis, di situ ada pemerintah yang emang bertugas untuk menjamin bahwa ada tata kelola yang baik gitu ya. Juga masyarakat dan sebagainya. Ya, itu soal yang serius ya, tapi nggak banyak orang yang tahu. Jadi lewat podcast ini juga atau obrolan ini, Betul. kami pengen juga nyampein bahwa coba cek di depan mata apa yang teman-teman lihat gitu dari sisi kuantitas dan kualitas. Karena kalau nggak ditangani dari sekarang, Kedepannya mau gimana? Apalagi yang iya. mau diiniin? Dan tadi kalau balik lagi ke pertanyaannya Diva tadi ya, misalnya kalau bicara tentang krisis air Bali, penanganannya emang nggak bisa sektoral gitu, nggak bisa dari sektor misalnya cuman sektor lingkungan aja. Dia juga masih terkait dengan sektor ekonomi, dengan sektor pendidikan, dengan sektor kesehatan, karena semua saling terkait. Socio-culture juga itu juga faktor sektor yang penting ya, karena misalnya yang kami sedang dorong sekarang ya, sebisa mungkin Bali itu punya peta jalan tata kelola air Bali, supaya bisa mengatur secara adil dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi. Sehingga Bali ini termasuk pulau kecil, dan karena pulau kecil jadi risiko terhadap dampak krisis iklim itu Betul. makin tinggi. Betul. Kayak kemarin kan hujan karena siklon yang sampai anginnya tuh 70 kilo. 70 apa namanya sebutannya? Iya. Itu Iya, kayaknya pokoknya yang anginnya- Seroja ya. Iya, Cyclone Seroja. yes itu. Iya. Dan itu ya di wilayah selatan Indonesia ya hampir semua kena ya. Tapi ya balik lagi ke situ ya. Mesti ada penanganan yang lebih holistik. Dan kalau kita memakai pendekatan permaculture, maka kita bisa punya semacam panduan sedikit ya, panduan alternatif untuk melihat bahwa satu sektor saling terkait dengan sektor lainnya, sehingga karena ini masalah yang kompleks, sehingga butuh kerjasama dari semua pihak. Betul. Tapi maksudnya bukan cuman kerjasama di atas kertas, enggak, ada juga di Ada actionnya gitu, karena Oke, betul. itu penting. Yang kami lakukan adalah mencoba bikin modelnya. Model gimana sih kalau kita mau melakukan konservasi air. Ini loh modelnya. Dari hulu sampai hilir. Nah, karena Bali ini menarik sekali ya. Jadi dari ternyata manajemen air itu secara pengetahuan dan budaya lokal di Bali itu sudah ada dari zaman dulu. Ya, tapi Dan- belum. Dan mereka melihat Bali ini sebagai satu kesatuan. Oke. Kalau yang terjadi dalam sistem manajemen air yang sekarang terjadi ya misalnya, itu manajemen air dilakukan secara administratif. Badung ngurusin airnya, Tabanan ngurusin airnya, Buleleng lalu misalnya Karangasem dan lain-lain itu ngurus airnya sendiri. Betul. Padahal dari Masing-masing gitu ya. iya secara administratif ya kabupaten kota.
Padahal Bali ini dulu didesain dengan satu sistem manajemen berdasarkan siklus hidrologis dari hulu ke hilir. Makanya ada segara gunung misalnya. Jadi ada keterkaitan antara yang di pantai, di pesisir dengan yang di atas. Dan pengaturan airnya mesti saling terkait, saling berkontribusi. Bukan cuma ngandelin yang di hulu aja, enggak, di hilir juga melakukan sesuatu dengan caranya, dengan kapasitasnya. Makanya ada kelompok subak pada akhirnya untuk lebih mengatur di level yang lebih kecil misalnya. I see. Ya, Oke. itu dan itu ada hubungannya dengan bencana. Betul. Krisis air, bencana. Ada hubungannya bakal ke pendidikan. Karena kalau tanpa air atau airnya jadi krisis, agak sulit menggelar misal atau menjamin pendidikan, orang bisa peserta partisipan didik ya, pelajar bisa mengikuti proses pendidikan dengan baik. Kesehatan juga kayak gitu. Pada dasarnya kan air itu kan kebutuhan untuk hidup ya. Jadi Iya. kalau misalkan airnya nggak ada, nggak bisa hidup dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya nggak terpenuhi ya gitu ya Betul. Pak ya. Di ekonomi dan Ekonomi lain-lainnya. betul. Nah terus nih Mas Ed, aku Iya. mau tanya dari semua program IDEP ini nih dampaknya tuh apa aja sih yang udah tercapai dan mungkin nggak cuma di Bali ya, tapi juga di seluruh Indonesia, mungkin boleh diceritain secara singkat. Iya, kalau bicara dampak ini, memang kami butuh pengukuran yang lebih ini ya, lebih yang metodenya lebih bagus gitu ya. Cuman kami sedang melakukan, tapi aku mau cerita dampak berdasarkan testimoni. Oh oke. Iya. Gimana tuh? Kita bisa bilang ini dampak secara kualitatif ya. Secara di beberapa proyek yang kami temukan, misalnya ya, ada program pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah. Waktu itu 2018 ada gempa, tsunami, sama likuifaksi. Likuifaksi. Apa itu? Likuifaksi itu semacam kalau lihat sawah habis digembur. Heeh. Nah, mirip seperti itu. Jadi kayak lahan itu tanah gitu ya. Jadi seperti sawah yang habis digembur. Oke. Aku ilustrasikan sedikit ya. Jadi dulu waktu saya dan tim ke sana 3 hari pasca itu menjalani lokasi likuifaksi itu. Jadi warga di sana cerita, dulu di sini ada masjid. Terus dia bilang, sekarang coba lihat kubahnya itu ada sekitar 200 meter. Jadi berpindah. Rumah-rumahnya udah hancur gitu ya, kayak di tanah habis digemburin gitu. Nah, itu terjadi 2018 tuh. Nah, yang kami lakukan adalah bikin program untuk pemulihan setelah bencana terjadi. Dan kami yang jadi fokus kami waktu itu adalah membangun kembali ekonomi warga, mata pencaharian, juga menguatkan kesiapsiagaan bencana mereka. Nah, bicara tentang ekonomi kan dia saling terkait ya dengan lingkungan misalnya. Yang kami lakukan sederhana, itu bikin kebun pekarangan keluarga namanya. Atau keluarga berarti per per keluarga ya. Tapi tidak semua ya, karena kapasitas kami juga nggak bisa semua ya. Yeah. Tapi ada satu ibu yang cerita ke saya waktu itu, bilang bahwa jadi dia kehilangan suaminya waktu kejadian bencana. Tapi dia cerita bahwa ya kebun yang sederhana ini ibu ini namanya Ibu Pati. Oke. Namanya udah lansia. Kebutuhan sayur, cabai dan tomat dan lain-lain dia udah bisa penuhin dari kebun. Jadi bisa ngurangi sedikit lah ya belanja rumah tangga. Karena mereka kan lagi dalam proses transisi ya, rumah hancur dan lain recovery. Tapi ada satu hal yang bikin saya agak terkejut gitu ketika dia bilang kebun ini itu bikin saya jadi lebih terhibur. Oh
Oh iya, karena kan lagi grief ya, lagi Betul, grieving ya. lagi Terus kemudian dikasih ke kegiatan untuk berkebun dan akhirnya jadi coping mechanism juga, coping mechanism jadi baru bantu ya. ibunya juga gitu ya. Iya, ya itu bisa kayak dia datang pagi, kebunnya kan di samping rumah. Jadi pagi ngelihat apa yang sudah bertumbuh disirami. Jadi sore juga kayak gitu. Jadi itu bikin dia terhibur setelah kehilangan rumah, setelah kehilangan suami. Heartwarming juga ya. Ya dan itu waktu itu kayak ini ya pengalaman yang apa juga mengubah apa cara berpikir apa saya dan juga mungkin teman-teman lainnya di tim hidup. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain dari sisi impact ya. Ada di Bali kami kerjasama dengan sekitar sekarang itu 25-an petani benih. Oke. Petani yang memproduksi benih kerjasama dengan kami. Kami latih di awalnya, lalu mereka kemudian memproduksi benih yang kami bantu untuk pasarkan. Oke. Ya sekali lagi walaupun kecil pendapatannya, tapi itu bisa Membantu. nambah penghasilan keluarga. Sehingga karena mereka petani juga, jadi mereka selain bisa dapat penghasilan, mereka juga udah bisa mengurangi pengeluaran untuk beli benih, untuk beli pupuk. Karena yang kami latih dan kami ajak mereka untuk kembangkan yaitu kebun area pertanian yang ramah lingkungan. Sama seperti tadi Ibu Pati juga seperti itu. Jadi semua program kami yang berhubungan dengan pertanian untuk mata pencarian itu basisnya dia ramah lingkungan. Karena tadi ethics ya, ethics soal walaupun dalam praktiknya itu nggak mudah sekali lagi. Iya betul, karena butuh berlatih juga kan. Karena betul. nggak seperti biasanya gitu kan. Betul. Dan butuh kayak apa ya, kita bisa selalu terhubung dengan mereka untuk tetap jaga ya api semangatnya nih. Yes. Karena di sekelilingnya ya tadi ya kayak ya yang penting cepat kimia deh. Nah, berarti sampai sekarang masih kotakan tuh masih ada ininya tuh sama isi Ibu Pati. Ibu Pati sampai sekarang belum. Sorry, maksud saya udah lama tidak berkontak lagi karena mereka tinggal di pelosok ya dan itu agak susah sinyal. Tapi yang petani benih 25 itu jadi salah satu inisiatif atau proyek yang kami lakukan dari 2012 sampai sekarang. Jadi sekitar udah 1 dekade lebih dan masih terus kami lakukan karena ini kan kalau kita lihat ya di sektor tadi ya ini berhubungan sama mata pencarian ya. Tapi mata pencarian yang tidak merusak lingkungan. Yes. Sehingga ada hubungannya dan ini juga bakal ada hubungannya dengan soal socioculture yang ini masyarakat petani. Mereka hidup dari bertani atau dari kultur tani. Dan itu yang mereka punya. Jadi sebisa mungkin dimanfaatkan dengan secara berkelanjutan karena kalau misalkan pakai bahan kimia dan lain-lain itu kalau misalkan suatu saat habis apalagi yang mau dimanfaatkan. Betul. Dan secara value kan sebagai masyarakat petani ini juga yang kami mau dorong bahwa petani itu satu kebanggaan ya. Karena yang terjadi secara kultur juga biasanya bapak atau ibu petani nggak bolehin anak untuk jadi petani. Loh. Karena pengen kamu harus lebih baik dari bapak atau ibu. Itu yang biasanya terjadi. Makanya sekarang dari di riset ada satu riset di tahun 2016 yang melihat di beberapa negara di Asia Tenggara dan nemu bahwa petani muda itu jumlahnya makin dikit. Karena mereka maunya merantau atau nggak mengikuti jejak orang tua gitu ya. Betul. Dan itu soalnya juga kompleks karena di desa misalnya lahan pertaniannya makin sempit, lalu juga proses produksinya makin terbelit hutang. Jadi nggak ada masa depan. Belum ditambah krisis iklim yang bikin cuaca ekstrim, bikin gagal panen, gagal tanam sehingga itu mendorong urbanisasi bahkan cari
jadi TKI dan sebagainya, dan itu soal kompleks. Dan riset itu bilang bahwa rata-rata petani itu umurnya tuh 40 tahun ke atas. Udah ini ya, udah berusia Udah semua. berusia, sehingga kalau nggak ada penambahan yang signifikan di usia muda, ya siapa yang Apa bakal mau menghasilin ngurusin? Iya, pangan buat betul. kita ya. Makanya pilihannya mau nggak mau ya ekspor lagi, import lagi, import lagi, import lagi. Carbon footprint lagi. Carbon footprint, juga biaya, apalagi kalau pemerintah sekarang bicara Betul. efisiensi ya misalnya ya. Aduh, kalau dengan efisiensi Ya, jadi waduh. padahal pusing. kita Indonesia ini kaya banget ya, kita punya seluruh potensi ya, yang sayangnya tidak di-manage dengan baik. Malah wilayah yang mestinya jadi misalnya Kalimantan, Sumatera, di NTT, Papua terutama ya misalnya, yang itu adalah wilayah produksi pangan, tapi malah jadi eksploitasi, jadi tambang, jadi perkebunan yang Ya. monokultur yang jadi malah merusak. Artinya ya sayang banget, sehingga penting sebenarnya kalau mau memakai cara berpikir sustainability, sudah nggak ada tawar menawar lagi, mulai dari kita udah telat. Ya, karena Udah kemarin telat. aja yang Paris Agreement kita udah hampir udah melebihi sebenarnya kan. Iya, malah kalau lihat komitmen Indonesia 2060 misalnya, net zero emission, tapi yang kita lihat tidak mengarah ke sana, dan itu Malah mengkhawatirkan the other way sekali. around. The other way around ya. Oke. Kalau the other way around-nya nggak merugikan Ya. masyarakat lingkungan, oke lah, kamu tanggung lah risikonya. Tapi kalau justru, nah ini juga yang kami mau dorong ya. Kalau bicara sustainability, kita juga mesti lihat dari perspektif keadilan. Kalau bicara misalnya climate crisis misalnya, karena tidak sustainable, maka yang terjadi adalah orang-orang yang nggak berkontribusi terhadap rusaknya lingkungan ini justru, dan selain ikut kena, tapi mereka juga justru jadi pihak yang menanggung beban paling berat. Betul. Karena secara ekonomi misalnya masih kesulitan, terus harus dihadapkan pada bencana, pada gagal panen, pada banjir bandang, pada kering kerontang dan sebagainya. Akhirnya dengan penghasilan yang pas-pasan, mana terbelit hutang di produksi, dia harus nanggung beban yang paling berat. Bebannya nggak cuma ekonomi, beban juga di pendidikan, mana biaya anak, kesehatan juga. Ya, apalagi kalau dipotong ya juga misalnya, kalau atau tidak semua orang menikmati BPJS misalnya. Lalu dari sisi ya banyak sekali ya kalau mau diurai ya. Atau mungkin contoh kecilnya nih, ini no offense ya. Ya. Misalnya nih ada orang ngerokok gitu kan, terus habis itu dia ngerokok, kan asapnya terbang kemana-mana. Terus nanti orang yang nggak ngerokok akhirnya jadi ikut menghirup udaranya dan akhirnya jadi perokok pasif, dan justru itu lebih berbahaya. Bener nggak Mas? Iya, itu soal yang pelik soalnya ya. Soal yang pelik sekali. Tapi anyway, dari sisi itu aku mau mau ngajak kita sama-sama melihat bahwa kalau mau Indonesia ini selamat, atau Bali ya kalau itu bicara secara spesifik Bali ya, setidaknya mulai dengan pendekatan ekosistem. Ngelihat keterkaitan antara ekosistem. Di ekosistem kan banyak ya, ada manusianya, ada lingkungan, ada binatangnya, ada sumber daya air dan udara dan seterusnya. Itu bisa dan itu bisa dilakukan oleh semua pihak. Betul. Mau yang dari rumah tangga, mau yang bisnis, mau yang pemerintah, macam-macam. Oke, berarti sebenarnya pendekatan permakultur ini mirip sama Trihita Karana ya? Nah itu yang menarik, karena permakultur ini emang dia dikembangin dari Australia, tapi dia sebenarnya menyerap pengetahuan lokal yang ada di berbagai wilayah di dunia ini. Dan pengetahuan lokal itu sumbernya dari budaya pertanian.
Di Bali ketika tadi ya three ethics ya, 3 etik tadi. Kalau lihat kan kayak Trita Karana juga ya. Iya, mirip-mirip tadi Iya kok. mirip-mirip. Kayak Trihita Karana. Iya. Sehingga karena permakultur ini sangat adaptif, jadi atau karena dia diserap dari pengetahuan lokal, maka kalau bicara dengan orang Bali, kita bisa bilang bahwa ini pendekatan yang basisnya atau dasarnya adalah Trihita Karana misalnya. Atau di tempat lain yang juga punya skema yang sama ya, 3 keterhubungan antara atau keseimbangan antara alam, manusia dan sesuatu yang di luar kita, yang bisa pencipta atau Tuhan dan lain-lainnya. Lalu nih Mas, bicara soal ngomong sama orang Bali nih, kalau kita pakai pendekatan Trihita Karana gitu. Iya. Ada nggak sih, ini kan berarti kan sebenarnya masalah yang sedang ditangani ini butuh awareness yang tinggi dari masyarakat Bali gitu kan khususnya. Nah, ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapin gitu, dan gimana sih cara The Foundation tuh nanganinnya gitu, kayak misalnya dari yang mulai orangnya nonchalant gitu, nggak peduli sama lingkungan, hidup ya udah gitu aja gitu tanpa memikirkan dampak ke lingkungan. Nah itu gimana sih cara The Foundation nanganinnya? Ya, kami dengan pendekatan permakultur ya, salah satu prinsip dalam permakultur ini adalah observasi dan interaksi. Sederhananya begini, kalau mau melakukan sesuatu, sebaiknya kita observasi yang dalam, baru setelah itu berinteraksi gitu. Misalnya kayak ada observasi masalahnya, lalu kemudian baru lakukan sesuatu. Nah ini contohnya misalnya kayak kita nggak bisa misalnya di Bali itu cuman pakai pendekatan budaya aja. Misalnya contoh menggunakan Trihita Karana, karena di kelompok masyarakat tertentu key message, pesan kunci Trihita Karana itu bakal nyambung. Tapi di kelompok yang lain misalnya, misalnya contoh ya teman-teman muda ya, Gen Z misalnya, seperti saya misalnya Gen Z. Kalau kita bicara Trihita Karana, fondasinya asumsi kami itu belum cukup kuat gitu ya. Sehingga mesti cari pendekatan yang lain misalnya. Sehingga itu membantu kami merumuskan program, kegiatan, bahasa yang dipakai, pesan kunci apa yang mau disampaikan. Berarti ini a matter of marketingnya ya. Kalau bisa kita sebut sebagai begitu juga ya. Pendekatan yang Gen Z ini bisa relate dan akhirnya bisa dimengerti dengan cara mereka sendiri. Betul. Dengan bahasa yang mereka pahami. Kayak ngomongin krisis iklim itu susah banget ya. Saya tidak underestimate bahwa Gen Z tidak paham atau tidak tidak familiar dengan krisis iklim misalnya. Tidak juga ke situ, tapi bahasa krisis iklim mungkin bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Atau di kelompok petani misalnya kita agak sulit bicara krisis iklim. Karena bahasa sehari-harinya itu terlalu jauh. Berat gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita beraktivitas bersama mereka, malah mungkin mereka lebih canggih. Cara berpikirnya, pengetahuannya. Lalu di kelompok misalnya pelajar sekolah, anak-anak, itu juga pendekatannya beda, kegiatannya beda, media belajarnya juga beda, atau apa yang toolsnya juga beda. Jadi akan sangat tergantung atau bergantung pada dengan siapa kita bicara. Aku ada insight sedikit Mas. Jadi ini related ke cara komunikasinya nih, tergantung ke siapa yang kita ajak ngomong. Jadi kadang tuh Gen Z atau mungkin yang Gen Z ke bawah gitu ya, kadang mereka tuh ketika mau mengerti sesuatu, kayak contohnya misalnya masalah lingkungan gitu ya, ada yang nanya, coba dong jelasin pakai bahasa K-pop. Iya. Jelasin pakai bahasa bayi gitu. Jadi kayak ngejelasinnya kayak ke anak kecil. Terus pakai bahasa ya K-pop gitu segala macam. Jadi kayak memang bener sih untuk nge-reach out ke mereka emang harus dengan
bahasa mereka ketika bicara. Betul betul. Nah makanya yang kami lakukan adalah misalnya kalau untuk teman-teman orang muda, dia bisa Gen Z, bisa sebelum Gen Z apa ya, Milenial. milenial dan sebelum misalnya masih ini ya, itu program yang atau kegiatan yang kami lakukan adalah hal-hal yang sifatnya juga bisa kita bilang edutainment, education and entertainment at the same time gitu. Iya, betul. Tentu yang bikin festival yang isinya di dalam ada musiknya, ada muralnya, ada Kegiatan. foto, pameran foto yang mereka produksi sendiri juga, misalnya ada misalnya dongeng, ada pojok yang isinya dongeng, ada pojok yang isinya permainan, ada pojok yang isinya nonton film dan diskusi. Filmnya juga film yang mungkin lebih relate ke mereka. Hal-hal kayak gitu yang kami lakukan misalnya supaya tadi. Nah, satu lagi misalnya kayak kami saat ini lagi gencar untuk mengubah cara kerja. Misalnya dulu kan kami ya NGO lalu mungkin juga pemerintah, mungkin juga teman-teman di pihak swasta yang lain punya apa, kalau bahasa anak sekarang punya ambis untuk mengedukasi gitu ya. Betul. Mengedukasi. Lalu sayangnya pesannya nggak nyampe, atau kalau pesannya nyampe nggak relevan sama mereka. Lalu kami mau mengubah caranya sekarang. Itu kan jadi masalah memang. Betul. Masalahnya kan kita keluarkan effort banyak ya, waktu, tenaga, pikiran, sumber daya, uang juga yang lain kan. Nah, mengubah cara kerjanya adalah dengan pendekatan risk communication and community engagement namanya. Intinya di pendekatan ini adalah seperti cara kerja media sosial yang memproduksi, yang mendistribusi, dan yang mengkonsumsi adalah orang muda, atau prinsip demokrasi lah, dari, oleh, dan untuk gitu ya. Lewat caranya bikin kompetisi film, video, bikin kompetisi poster, bikin kompetisi misalnya juga lagu atau yel-yel misalnya, atau lagu ya. Segala macam. Iya ya, produk-produk kesenian, produk-produk kebudayaan intinya ya. Yang mereka produksi, mereka juga sebarkan, lalu mereka juga konsumsi sendiri juga, teman-teman lain yang memproduksi itu ya. Sehingga kita bisa di situ belajar cara mengemas, cara memahami isu dan lain-lain yang bisa kemudian kita nggak perlu lagi bikin karena mereka udah bikin dan kita tinggal membantu mendistribusikan. Itu juga salah satu. Jadi untuk bisa sesuai dengan siapa kita bicara, atau dengan siapa kita mau ngajak kerjasama atau kolaborasi atau beraksi ya. Next question ya Mas ya. Jadi in term of tourism, sebenarnya Ide Foundation ini tuh berkontribusinya dari sebelah mana sih untuk tourism gitu? Karena kan tadi ada sempat mention soal water ya, dimana si industri pariwisata ini tuh bisa ngambil lebih banyak air karena mereka lebih punya modal dan waktu dan resource-nya gitu kan. Nah jadi di mana tuh selain misalnya water, mungkin ada dari sektor lain? Ya, kami melihat ya bahwa praktik tourism di Bali itu udah overexploited ya, dan itu bahaya banget ya, maksudnya karena overexploitationnya itu bicara dari sisi resourcesnya, air, lalu lahan, dan lain-lain ya. Yang kami lakukan adalah kami coba untuk mendorong, atau kami coba untuk ngembangin model yang bisa jadi alternatif terhadap praktik yang terjadi saat ini. Contoh yang paling gampang misalnya kami lewat program Bali Water Protection itu melakukan yang namanya 3 hal gitu ya. Pertama itu adopt well atau adopsi sumur,
adopt water, itu kita bisa bilang adopsi air, tapi isinya adalah kampanye dan pendidikan publik ya, untuk peningkatan kesadaran. Yang berikutnya adalah adopt river atau adopsi sungai. Itu juga kegiatan yang banyak berisi kegiatan pembelajaran, edukasi di sekolah atau komunitas yang dekat dengan wilayah sungai. Sorry Mas, berarti water ini tuh lagi jadi program utamanya IDEP di Salah Bali satu, ya? salah satu. Oke, Iya. oke. Dan koneksinya ke tourism adalah pertama dari sisi yang adopt well tadi. Oke. Karena cadangan air tanah makin tipis ya, makin menurun, dan tadi ya soal krisis, maka kami saat ini tuh udah bangun hampir 76 sumur imbuhan. Namanya sumur imbuhan. Sumur imbuhan ini prinsipnya adalah, atau cara kerja sederhananya itu, kita memanen air hujan di wilayah yang emang kita sudah plot untuk jadi area kita menyuntikkan air hujan ini, atau memanen air hujan untuk dia bisa masuk ke lapisan bawah tanah, supaya dia bisa ngisi kembali air tanah gitu ya. Walaupun ada yang disebut sebagai siklus 40 tahun. Jadi kita ngisi hari ini, baru kita panen 40 tahun kemudian. Iya. Cukup lama ya. Betul. Tapi kalau ini dilakukan secara masif di seluruh Bali, terutama di wilayah yang dari riset kami bersama Politeknik Negeri Bali, kami memetakan Bali itu bisa kita bagi dalam 3 wilayah, 3 area terkait air, atau terkait wilayah resapan atau imbuhan air. Ada wilayah imbuhan utama di tengah-tengah Pulau Bali, misalnya contohnya di Tabanan, di Buleleng, beberapa wilayah di ketinggian. Lalu ada wilayah imbuhan sedang, itu yang di luar, dan wilayah imbuhan yang tidak signifikan. Yang mau dibilang di sini, kalau tadi hubungannya dengan kontribusi IDEP terhadap sustainable tourism ya, kami berupaya untuk bangun dan ngajak orang lebih banyak untuk menjaga yang di hulu atau wilayah imbuhan utama. Dengan bangun sumur, dia bisa nyuntikin air hujan, kita bisa panen, nanam pohon lebih banyak, kerjasama dengan masyarakat lokal supaya bisa menjaga wilayah tadi. Wilayah imbuhan sedang dan juga yang tidak signifikan juga ada banyak sekali aktivitas. Contohnya edukasi bersama ya sekolah pelajar di sekolah, terus bikin kegiatan dengan stakeholders ya. Betul. Ada tahun lalu kami bikin satu diskusi untuk menyusun draft awal peta jalan air Bali. Itu ada sekitar 40-an stakeholders, pemerintah, swasta, bisnis, komunitas, orang muda, kelompok masyarakat adat, kelompok perempuan, kelompok disabilitas. Hampir banyak sekali yang terlibat. Itu salah satu kontribusi juga ya, untuk bisa sama-sama, atau kami membantu memfasilitasi orang berkumpul untuk bisa bikin sama-sama merancang kira-kira tata kelola air supaya pulau ini selamat dari krisis air itu gimana caranya. Siapa mengerjakan apa, di mana, bersama siapa, dengan pembiayaan dari mana. Supaya bisa sinkron. Jangan-jangan kita melakukan hal yang sama di wilayah yang sama. Yang mana itu bagus di taraf tertentu ya, tapi ada juga kayak nanti jadi overlapping gitu. Lebih baik kita ngatur sama-sama duduk. Oke, kami IDEP bikin sumur, bikin kegiatan di sekolah, bikin kegiatan bersama masyarakat di wilayah sungai di sekitar ini. Teman-teman lain ngelakuin apa, sehingga bisa kita kolaborasi di situ. Itu ide awalnya ya, dan ini sebentar kami akan sedang proses itu ya. Kontribusi lainnya adalah kami juga banyak ketemu dengan banyak pihak untuk bisa share tentang ide terkait recharge well atau sumur imbuhan ini, supaya pihak bisnis, pihak pemerintah itu kita bisa punya kesepakatan bersama bahwa misalnya contoh salah satu syarat untuk IMB, izin mendirikan bangunan, adalah dia
misalnya pihak tertentu itu bisa menyediakan tempat untuk ada wilayah, jadi tempat untuk bikin sumur imbuhan. Oke. Atau yang lebih kecil misalnya biopori, tapi kalau mau signifikan sumur imbuhan. Oke. Sederhananya mungkin misalnya kalau mau bangun villa resort, bisnis yang ini ya, yang pakai air banyak ya, maksudnya villa resort, hotel, apa yang lainnya, resto, kafe dan lain-lain. Sebisa mungkin dia juga bangun sumur imbuhan supaya apa yang dia pakai, jadi kayak kamu mengembalikan apa yang kamu ambil. Oke, berarti sangat di-encourage banget untuk teman-teman properti dan hospitality di luar Betul, sana ya. betul, betul. Oke, I Jadi see. kayak itu kita kayak minjem di koperasi gitu ya. Kan minjem dulu nih airnya nih, Ntar balikin lagi ya, balikan. Oke. Supaya airnya bisa tetap tersedia gitu, walaupun butuh waktu lama. Tapi kalau banyak orang, hampir semua orang melakukan itu bisa. Itu salah satu ya. Cara yang lain adalah misalnya juga aktif melakukan, nggak cuma bangun misalnya, tapi juga sediakan atau misalnya selain ngandelin air bawah tanah, pakailah air hujan. Itu kita punya teknologinya udah banyak banget ya, rainwater catchment atau rainwater harvesting. Dan itu Baru dengar tuh Mas. itu menarik tuh. Karena kan di permaculture ada salah satu prinsip yang bilang bahwa pakailah sumber daya terbarukan yang berlebih atau tampung pada saat dia berlebih, lalu pakai pada saat kita mau membutuhkan. Ya hujan ini kan lagi cuaca ekstrim, ya mending pakai ya. Betul. Karena itu bisa jadi juga cara untuk adaptasi iklim. Oh ya, karena memang dengan terjadinya perubahan iklim ini emang harus banget kita sebagai makhluk hidup ya beradaptasi sama climate change ini. Betul, betul. Kalau mitigasi kan ya, mencegah misalnya kan kita tanam pohon. Nah adaptasinya ini dikemanain airnya ini ya. Jadi instead of kita banjir misalnya, atau kita terbuang sia-sia air ini, lebih baik kita tampung. Tampungnya misalnya untuk pakai buat kebutuhan ya minimal, misalnya siram kebun atau cuci mobil, motor, atau cuci baju juga bisa, mandi juga. Beberapa teman itu mau memakai air hujan untuk kebutuhan daily lives ya. Rumah tangga Rumah gitu tangga ya. tuh. oke. Itu kan untuk yang rumah tangga. Nah untuk tanahnya ya pakai sumur imbuhan tadi. Sehingga manfaatnya selain cegah banjir, kita juga sekaligus ngisi pada saat yang sama. Sekali jalan, 2-3 pulau terlampaui. Iya benar. Jadi banyak sekali kalau mau kerja sama alam tuh. Banyak sekali. Caranya cuma cara. belum banyak yang tahu, Belum banyak tahu. banyak yang peduli. Iya, makanya ini lewat tayangan ini bisa sekalian juga ya. Betul. Dan itu bisa dipakai, maksudnya itu justru bisa dipakai oleh bisnis tuh. Yes, terutama untuk bisnis ya justru betul, ya, karena betul. kan mereka kan masif, apalagi di Masif. Bali. Jadi kayak I think harusnya justru mereka duluan nih yang mulai untuk melakukan hal tersebut. Betul. Betul. Dan itu bukan cuma konsep di atas kertas. Ada beberapa bisnis tourism yang sudah nerapin itu. Yes, betul. Contoh, tapi saya nggak sebut merek ya. Iya. Ada beberapa yang dia panen air hujannya lewat rainwater catchment. Jadi ada bak penampungan air hujan. Dia pakai untuk kebutuhan di resortnya, di hotelnya. Lalu dia juga bikin yang namanya wastewater garden untuk wastewater management. Jadi limbah dari, prinsipnya adalah nggak ada limbah. Jadi air yang terbuang dari pantry, dari toilet itu bisa diolah. Itu bisa diolah tuh. Bisa diolah untuk misalnya pakai buat kebun. Dan nanti kami bisa tunjukin ya. Oke. Karena semua yang saya ceritakan tadi itu ada di sini. Oh. Ya. Oke. Nah, yang wastewater garden namanya garden. Jadi pengolahan untuk filter airnya itu jadi semacam kebun. Secara estetik itu jadi daya tarik di landscape tempat usaha itu bisnis. Tapi dia pada saat yang sama juga udah memanen atau
dapat sumber air. Jadi kan bisa menggantikan misalnya dari PDAM. Kan lumayan tuh ngurangi efisiensi lagi nih. Ah, Iya, ini benar. coba aku pakai ini ya terminologi istilah ini pakai pemerintah, efisiensi. Terus juga tadi kalau misalnya kolam yang isinya ikan itu bisa diambil airnya dari si wastewater garden tadi. Nanti kami tunjukin juga. Oke, boleh, Iya. boleh. Jadi itu kan juga daya tarik. Nah, seringkali ketika bicara sustainability, bisnis itu sudah merasa terbebani duluan karena mahal. Iya, Selalu perspektifnya mahal. betul. Kayak invest di depannya Invest, mahal nih, tapi betul. padahal nggak lihat, kalau misalkan lihat jangka panjangnya akan justru menguntungkan betul. gitu kan. Nah, itu yang banyak membatalkan niat untuk berubah atau transisi itu. Transisi untuk menjadi jauh lebih menguntungkan. Itu. Soalnya saya lihat sendiri praktik di beberapa negara yang lain. Misalnya contoh di Australia. Dulu awalnya ide sustainability dipaksa oleh pemerintah, tapi mental ya. Tapi kemudian beberapa bisnis sudah mulai bikin menyesuaikan diri, beradaptasi dan ternyata mereka keuntungannya itu Naik pesat. double, bahkan ada yang triple. Karena mereka misalnya kita bicara resources, mereka menghemat energi listrik karena udah pakai solar panel. Oke. Mereka menghemat air karena udah pakai waste management system. Limbah diolah untuk jadi air kembali. Lalu dari sisi transportation atau mobilization, dulunya biasanya datangin air dari mana, dibawa kan ongkos juga. Nah sekarang mereka pakai yang ada di sini. Setidaknya ngurangin. Kalau nggak bisa semuanya dari dalam, ngurangin. Oke, berarti masyarakat di Australia gitu ya, ngelihat dari si bisnis ini dan akhirnya diterapkan juga ke bisnisnya mereka sendiri. Betul, gitu. betul. Nah di Bali juga ada beberapa tuh. Maksudnya selain di Australia, di Bali juga ada beberapa bisnis yang udah nerapin itu. Kami kenal beberapa yang aktif mensupport kami di program Bali Water Protection untuk konservasi air. Tapi apa yang mereka lakukan itu benar-benar proses untuk efisiensi. Jadi investasi untuk bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Dan malah ada beberapa hal yang mereka lakukan itu biayanya sebenarnya nggak gede-gede amat juga. Kalau dikalkulasi dengan profit yang mereka mau hasilkan. Iya sih, Sehingga betul, makanya kami kami menyediakan jasa konsultansi Oke. untuk bisa selain ngembangin model juga kami terbuka untuk siapapun yang misalnya kepengen mengadopsi model itu. Ada rainwater harvesting, ada wastewater management, ada misalnya landscaping, ada kebun yang bisa supply pangan buat kitchen di bisnis misalnya. Ada juga pelatihan kami bisa berikan untuk bagaimana sih melakukan konservasi air supaya bisnismu jauh lebih menguntungkan misalnya. Oke, urgent calling untuk teman-teman hospitality di luar sana yang belum menerapkan sustainability. Iya, sekalian promo gitu ya. Betul. Iya. Oke, jadi terus nih Mas, Iya. tadi katanya IDEP itu udah dari tahun 99 ya, dan bahkan tahun sebelumnya tuh sebenarnya udah bergerak, cuman officially-nya di tahun 99, dan itu udah lebih 2 dekade. Nah, itu apa sih yang terus membuat IDEP tuh terus semangat untuk ngejalanin visi misinya? Ya, pertama karena faktor historis ya, karena faktor sejarah. Para founding founding parents ya. Oke. Para founding parents, ide mereka, visi mereka terhadap IDEP ini mau jadi apa. Sehingga itu semangat yang tetap dibawa, visi itu ya. Terus yang kedua karena apa yang bikin tetap semangat? Sebenarnya juga kami ini ya jatuh bangun ya karena ada kala semangat kami turun, ada kala semangat kami berlebih. Kalau sekarang lagi dalam state apa nih Mas? Sekarang lagi sebenarnya ini ya karena Indonesia gelap ya, jadi kayak agak meredup juga nih. Tapi pengen tetap harus berjaga berjalan gitu ya, tetap berjalan. Harus tetap diperjuangin. Iya, seperti kata Bernadia kan, untungnya hidup terus. Jadi nggak mau tetap melakukan apa yang kami bisa. Dan kalau
kalau ini ya, kalau mau diperiksa lebih lanjut ya, sebenarnya kecemasan terhadap atau kekhawatiran terhadap bagaimana nasib eh, nasib Bali. kami misalnya manusia ya, nasib keluarga, nasib generasi setelah ini. Karena itu kan biasanya jadi lebih perspektif yang lebih dekat gitu ya. Baru kemudian juga bagaimana tentang bumi ini, lingkungan Bali ini mau jadi apa nanti ya, Indonesia ini. Dan itu yang bikin tetap, karena makin kompleks jadi bikin makin muter otak. Gimana caranya? Harus bikin model lebih banyak ya. Betul. Harus bikin campaign lebih banyak ya. Harus kerjasama dengan Lebih banyak pihak ya. Makanya makasih banget nih Ekoturism Bali mau sama-sama. berkunjung dan mendengar kami bercerita, dan lewat platform yang teman-teman punya bisa mengabarkan ini kepada yang lain ya. Betul. So far sangat menarik sih Mas. Iya. Oke, dan in that case berarti 5 tahun ke depan apa sih harapan Mas Iya. dengan ide ini ke depannya gitu? Seperti yang tadi aku ceritakan, 5 tahun ke depan ini kami punya target untuk bisa setidaknya punya atau mendampingi, membantu 2 desa bisa resilient berdasarkan indikator di 6 sektor tadi ya, ekonomi, lingkungan, pendidikan, sosial budaya, kesehatan masyarakat, dan kebencanaan. Oke. Dan itu juga termasuk di dalamnya adalah juga bisnis, termasuk di dalamnya juga adalah pemerintah, kerjasama ya, karena agak sulit sekarang kalau nggak bareng-bareng gitu ya, nggak bareng-bareng ngerjain hal yang kompleks ini ya. Dan kami melihat bahwa orang muda itu jadi salah satu pihak atau kelompok yang kami mau banyak ajak kerjasama. Yes, betul. Karena Justru harus terlibat ya mereka. iya, karena kami punya keyakinan bahwa ini adalah dunia mereka sekarang, generasi mereka, dan karena itu sepertinya mereka punya solusi untuk banyak masalah yang ditinggalkan oleh para pendahulunya ya, termasuk saya dan mungkin juga Adifa dan teman-teman lain, tapi semoga enggak ya. Tapi intinya ya kami ingat bahwa dengan panduan 3 etik tadi, setiap orang bisa kontribusi sekecil apapun. Yes. Untuk bisa ambil bagian dalam upaya untuk, kalau nggak bisa nyelamatin ya, setidaknya mengurangi. Ya, betul. Karena usaha sekecil apapun sebenarnya akan berdampak juga pada ujungnya. Iya, dan kami percaya itu ada butterfly effect yang mungkin obrolan saat ini didengarkan oleh 1-2 orang nanti ya, yang benar-benar mungkin bisa punya satu perspektif baru. Mungkin nggak sampai ke kesadaran mungkin, tapi setidaknya ada perspektif baru, perspektif alternatif bahwa dunia yang lebih baik itu bukan mustahil, atau Bali yang lebih baik itu bukanlah mustahil ya. The better Bali is possible ya. The better Indonesia is possible. The better world is possible. Sounds optimistic sih, tapi hanya itu yang tersisa gitu. Optimis. Oke, berarti nih Mas, kan kita mau melibatkan anak muda dan harus membangun optimismenya mereka. Apakah ada nih pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman di luar sana supaya ayo kita harus berjuang demi Bali dan bahkan skor lebih besarnya Indonesia dan dunia itu lebih sustainable, lebih hijau dan lebih baik lagi. Ya kalau boleh lihat ke sana. Supaya mungkin lebih nyambung dengan generasi kali ya. Yes. Aku mau ngutip salah satu
um, lirik dari musisi favoritku, Bob Marley. Dia bilang, emancipate yourself from mental slavery, atau emancipate yourself for world destruction, ya. Emancipate yourself, intinya emancipate yourself, educate yourself, and we can educate this world together to make it a better world, gitu ya, supaya bisa bikin dunia ini lebih baik, gitu ya. Dan itu hanya bisa dimulai dengan mendidik diri sendiri dan juga mendidik teman-teman lain yang ada di samping kiri kanan, gitu ya. Oke, berarti dimulai dari diri sendiri ya. Iya. Oke. That is such a good message. Iya. Hopefully ya, maksudnya hopefully it resonates ya. Ya, semoga nyampe. Bisa nyampe dan bisa ada perspektif, selalu ada cara untuk melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Betul. Siapa tahu 1-2 orang yang nonton itu ngomong ke temennya, terus habis itu akhirnya kesebar banyak dan akhirnya jadi ada movementnya lah. Betul. Karena ini ya, kalau mau ngutip orang lain lagi, aku seneng banget ngutip ya. Tapi sebenarnya mau ngutip diri sendiri ya. Tapi nanti bisa mengunjungi ini ya, di Spotify ada. Oh, ada podcast juga. Ada project musik namanya Berpijar. Di situ ada beberapa. Itu dari IDAP atau dari Masnya? Dari project sendiri, solo project. Oke. Ada banyak sekali hal yang bisa jadi pesan, gitu ya. Pesan sebenarnya pesan diri sendiri, tapi mungkin bisa relate juga ke orang lain. Tapi intinya aku mau ngutip satu orang lagi, Albert Einstein. Dia bilang bahwa kita nggak bisa menyelesaikan masalah di level kesadaran yang sama yang menghasilkan masalah itu. Oke. Jadi kalau sederhananya adalah kalau kita ada di level kesadaran yang menerima atau taken for granted air, udara, pangan, gitu ya, dan melihat bahwa itu semuanya bisa datang dengan sendirinya, gitu, maka kita akan jadi sumber masalah di situ karena kita nggak memeriksa dari mana sih datangnya makanan ini, dari mana sih air ini diperoleh. Jangan dari eksploitasi yang merugikan orang di tempat ini, dieksploitasi. Jangan-jangan dari hutan yang ditebang, ya. Jangan-jangan dari desa yang demi ada baterai buat HP, laptop dan lain-lain, masyarakatnya diusir, gitu ya. Lalu kemudian mereka terima banjirnya karena tambang nikel misalnya, karena tambang sawit misalnya, karena tambang macam-macam, gitu ya. Nah, kalau kita taken for granted all of that, masalahnya bakal tetap ada dan kita dirugikan dan kita nggak bisa untuk ada kesempatan untuk mengubah, karena ya semuanya kita terima dengan begitu aja, bahwa semuanya terberi, gitu, datang dari yang maha kuasa di atas. Kayak ya udahlah, Betul. ya udahlah, terus nanti habis. Betul. Mau dari mana lagi? Betul. Iya benar. Sehingga kalau kita punya level kesadaran bahwa dari mana ya datangnya barang ini ya, yang aku hirup, aku makan, aku minum, itu dari mana datangnya ya? Mungkin itu akan mengubah situasi. So emancipate yourself, emancipate ourselves. Oke, that is such a great message. Thank you so much, Mas. Makasih ya Diva dan teman-teman tim ya sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Iya, tadi kita diskusinya daging banget kok. Kalau bahasanya gitu. Oke, itu tadi kita udah ngobrol banyak sama Mas Ed mengenai Ida Foundation, yaitu sebuah yayasan yang mengusung 3 etika, yaitu peduli bumi, peduli manusia, dan pembagian yang adil ya Mas ya. Dan program-programnya Ida Foundation ini tuh mengcover 6 sektor. Ada apa aja Mas? Ada ekonomi, ada lingkungan, lalu juga ada sosial budaya, ada kebencanaan, ada pendidikan, dan juga ada kesehatan masyarakat yang semuanya itu saling terkait. Ya, nggak bisa berdiri sendiri, gitu ya, semuanya saling terkait. Oke. Itu dan salah satu program utama yang lagi dijalanin sama Ida Foundation di Bali ini adalah mengatasi krisis air. Dan dalam menangani ini butuh semua pihak atau stakeholder untuk menyelesaikan nih masalah ini sama-sama.
terutama industri paling masif di Bali yaitu tourism. Gitu ya Mas ya. Iya. Oke, jadi itu dia podcast Eco Warrior kita kali ini. See you di next Eco Warrior. Bye bye. Bye bye.